masih nggak terlalu jelas, masih terlalu kecil, bilang ya. Bisa aku gedein. Oke, jadi ini yang lab pertama untuk responsive web design. Dan ini agendanya. Jadi pertama kita bahas tentang web dev, terus front end, dan development environment itu sendiri. Juga Git dan GitHub atau ya kurang lebih version controlling. HTML dan CSS, dan juga prep atau to do untuk next session. Dan ini yang labnya nanti. Jadi aku kasih dikit tutorial gimana untuk nge-prepare IDE-nya dan juga ya untuk ini tadi kayak um, yang Git dan GitHub. Misalnya untuk fork, clone, memang udah diomongin minggu kemarin ya, tapi karena juga VS Code-nya kecil dan aku lihat kayaknya satu aja so far yang aku lihat di GitHub yang udah bikin development branch. Terakhir aku cek hari Minggu kemarin. Kayak waktu itu siapa ya yang bikin, kayaknya waktu itu lupa. Tapi ya bakalan aku jelasin lagi lebih lengkap sekarang. Ada juga masukan-masukannya kemarin dari Sari juga tentang yang ini apa gitnya, misalnya kalau ada yang belum install segala macam itu juga udah aku masukin di agendanya. Oke, sampai sekarang ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi tentang web development. Mungkin ini udah pada banyak yang tahu ya. Jadi kan em, kita ini kayak di internet ini ada client, terus ada servernya. Atau yang juga kadang dibilangnya front end sama back end. Yang client ini front end, server itu back end. Ini kalau over di internet ya. Kalau misalnya kalian bikin kayak local project gitu aja, cuma run sendiri di mesin kalian sendiri pakai local host istilahnya, bisa juga kliennya dan servernya sama dalam satu laptop. Dan itu berarti um, not over di internet ya, tapi yang ini kita kurang lebih ngomonginnya tentang over di internet dan juga bisa untuk yang tadi ini, yang locally running system. Jadi itu juga menggunakan HTTP. Ini over di HTTP. Ada request, ada response. Jadi kayak request itu misalnya kita ngirimin ini tadi, kayak misalnya aku ngeklik ini nih. Ini kan online nih ya, Google Slides. Nah, aku ngeklik ini ngirimin response, misalnya new presentation. Ini aku mengirim satu request. Dan ya request ini untuk membuat satu presentasi yang baru. Dan nanti request ini bakalan dikirim ke server. Dan server ini bakalan ngebales dengan response. Ya, jadi kayak request dari client ke server, response dari server ke client. Dan tipe-tipe request dan response ini ada macam-macam. Jadi misalnya kayak aku tadi pingin bikin file baru misalnya, new presentation. Itu berarti bakalan namanya post request. Kalau misalnya aku pingin buka satu dokumen gitu ya, misalnya pingin ngebuka um, slides yang dari minggu kemarin, itu aku namanya get request. Ya, mungkin bisa kita mvn http request type um, request types. Ini juga aku bisa ini, aku link nanti di slides-nya. Kalau kurang gede, bisa zoom in. Oke, jadi ini ada beberapa request methods. Um, Tadi aku bilang get, misalnya itu untuk ya misalnya untuk mendapat suatu file dari server, itu get. Terus ada yang post, tadi aku pingin bikin sesuatu yang baru, nah itu post. Atau put, itu berarti tandanya aku ngedit sesuatu. Jadi udah ada filenya, dan aku pingin nge-modify sesuatu di dalam file itu tadi. Atau delete, jadi ada banyak ya beda-beda.
dan ini tadi yang dikirim dari klien ke server. Jadi yang tiap klik-klik ini di front end itu kemungkinan besar hampir semuanya itu bakalan kirim request ke server. Dan dari request ini selalu ada response. Response ini macam-macam juga. Kalau misalnya kalian sering lihat yang kayak 404 atau 404 response, itu error misalnya. Jadi itu ada juga beda-bedanya. Coba kita lihat di sini. Ada ini ya. Oke, mungkin HTTP response types. Karena ada banyak, kebanyakan mereka itu ini digerombolin gini, di grup dalam 5 jenis ini. Jadi misalnya kayak error itu biasanya 4 atau 5. Ya, jadi ini misalnya client error response 404. Itu tadi termasuk dalam sini. Terus kayak server error itu berarti antara 500 sampai 599. Makanya ada kodenya itu biasanya. Terus misalnya successful tuh 200 atau redirect itu biasanya 300 atau 303 kayak gitu. Jadi ada macam-macam. Dan kenapa dikasih code dan kenapa banyak? Ini juga buat developer itu untuk bisa debugging. Jadi misalnya nanti kalian ada ini kan bikin apa aplikasi gitu. Terus yang usernya bilang, aduh ini kenapa ada error? Nah kalian kalau jadi customer service-nya gitu ya mau tanya, oh ya errornya apa? Bisa dijelaskan. Nah mereka bisa bilang misalnya, oh aku dapat error 404, berarti oh ini berarti client side error response ini ya. Berarti kita tahu starting point-nya untuk ngeinvestigasi error tadi ini yang mana dulu yang dilihat. Nah itu um, response status codes ini sangat membantu. Ya, jadi itu tadi kurang lebih tentang web dev. Kurang lebih ya itu ya, request, response. Jadi semua ini request and response. Ada pertanyaan sampai sekarang? Kalau kita lanjut, front end. Jadi ini yang spesifikasinya ini ya, yang ada di client. Front end ini ya itu tadi apa yang kita lihat sebagai user, end user. Jadi kan ada kayak aplikasi-aplikasi atau ya website kayak gitu itu juga front end. Nah, ini biasanya terdiri dari HTML, CSS, dan scripts. Ini kalau ini ya web application. Kalau misalnya kayak Android atau iOS itu beda lagi ya. Kalau Android kan ada Kotlin gitu. Mungkin masih ada HTML sama CSS ya kalau Kotlin. Tapi aku nggak tahu ya kalau Swift untuk yang iOS, aku nggak terlalu tahu. Tapi untuk yang web application ini biasanya selalu constitute of HTML, CSS, dan scripts. Jadi ini tadi yang kayak istilahnya merepresent code-nya itu ya HTML dan CSS. Yang kayak desain, estetik, segala macam, warnanya kayak gimana, buttons atau tombolnya kayak gimana, yang kita lihat sekarang ini, yang nampak di layar, itu HTML dan CSS biasanya. Sedangkan kayak untuk interaksinya itu tadi, misalnya tombolnya ini bakalan kirim request, atau tombolnya ini bakalan em, ngebuka ke page berikutnya, misalnya ke navigasi page berikutnya, itu tadi script yang ngatur. Ya, dan itu ya kurang lebih isinya front end tadi nih. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh ya, dan front end ini itu biasanya browser ya atau client side em, compiling gitu. Jadi kayak browsernya ini yang bakalan nge-translate code-nya itu tadi menjadi ya display tampilan visualization-nya ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut.
Berikutnya, development. Jangan malu-malu ya kalau ada tanya. Misalnya aku kurang jelas ngejelasinnya, tanya aja. Jadi development environment ini kita dapat ngerjain code-nya itu tadi buat programmingnya. Atau kalau seringnya disebut Integrated Development Environment atau IDE. Ini mereka yang nyediain buat nulis codes-nya, buat nge-compile, buat nge-display compile-nya ini tadi. Ada juga kayak misalnya kayak extension buat ngebantu, terus ada juga kayak Pratify, itu kayak ngebantu ngeformat atau kasih kayak em, standar gitu biar kalian bisa code-nya itu nampak bagus gitu ya. Ada standarisasinya juga, styling code-nya. Itu semuanya biasanya di dalam IDE ini tadi. Dan mungkin kalau yang udah coding-coding dulu mungkin taunya kayak misalnya di Java gitu kan ada apa ya namanya? Lupa awalannya S. Tapi nggak aku masukin di sini. Soalnya sekarang ini kebanyakan ini yang modern IDEs ya. Kayak IntelliJ buat Java juga ini. Atau PyCharm buat Python. Jupyter juga buat Python. Buat scripting atau kayak machine learning, data analysis. Biasanya sering pakai Jupyter. Atau yang kita pakai sekarang Visual Studio Code. Ya, kalian bisa pakai yang lain juga ya. Tapi ya, yang aku rekomen ini Visual Studio Code. Dan biasanya setiap IDE ini itu optimized atau hmm, teroptimalisasi untuk satu programming language. Jadi tergantung programming language-nya apa, itu IDE-nya biasanya ada kayak one assigned IDE yang biasanya sering dipakai untuk language itu. Ya, oke, ada pertanyaan nggak untuk yang IDE ini? Yang sebelum-sebelumnya. Ya, sebetulnya ini lumayan agak cepet ya aku menjelaskannya. Kalau misalnya perlu diperlambat juga boleh, bilang aja. Oke, kalau gitu kita move on ke berikutnya Git dan GitHub. Ini juga yang udah kita omongin minggu kemarin. Ya, Git dan GitHub atau version controlling, source controlling. Kenapa harus kita pakai Git dan GitHub? Jadi misalnya nih, kan nanti biasanya kalau di kerja di kantor itu kan nggak kerja sendiri. Kerjanya biasanya satu tim. Nah, untuk kayak manajemen antar tim ini gimana caranya? Kan satu orang ngerjain di satu satu laptop masing-masing gitu. Nanti gimana kalau misalnya si A ini ada em, nge-introduce introduce satu feature yang baru gitu kan dia bikin satu feature baru dan si C bikin satu feature baru juga dan kita nggak tahu gitu apa yang mereka bikin. Terus tiba-tiba pas sudah dikumpulin, wah semuanya nggak ada yang jalan. Breaking changes bilangnya. Nah, Git dan GitHub ini atau GitLab juga bisa. Pokoknya ya version controlling itu ngebantu kolaborasi antara ya ini tadi orang-orang itu. Dan ini nggak cuma antar tim aja ya, misalnya kayak open source projects gitu, itu kan ya orang individual masing-masing gitu ya. Itu juga ngebantu banget kan jadinya. Nah, aku kasih contoh di sini yang lumayan mature ya, sangat mature udah. Em, Kubernetes. Jadi kalau kita lihat, nah aku zoomin dulu biar nampak gede. Oke, jadi di sini kita lihat kan ini ada 55 branch-nya. Bisa dicek. Nah, ini mereka branch-nya ini untuk ngebedain tiap rilis-rilis. Yang master ini atau main, ya berarti ini yang main version. Mungkin yang rilis ini yang lama atau yang masih dalam tahap development atau masih dalam tahap beta, masih dalam tahap testing, itu di branch-branch yang lain. Nah, kalau misalnya kita bikin feature baru ya, terus habis itu ada bug nih, ada bug
Atau ada yang bilang, misalnya ada hacker ngasih tahu, ini ternyata code-nya ada yang vulnerability nih, ada yang kamu bisa di-hack. Nah, kita tahu kan, oh ini kan yang versi baru yang baru kita rilis minggu kemarin. Nah, kita bisa rollback atau bisa kembaliin ke versi sebelumnya sebelum kita um, publish atau rilis feature yang baru ini tadi. Dan kemudian misalnya udah ada hotfix bilangnya atau ini tadi patch untuk solusi yang vulnerability itu tadi. Nah, kita bisa rilis lagi yang baru versionnya. Nah, ini juga ngebantu kan buat version control itu tadi. Dan kalau kita lihat nih, ada pull request. Pull request ini, kan ini open source projects, jadi semua orang bisa ngerjain apapun. Tapi, kan nggak bisa lah ya kita asal terima aja gitu. Misalnya orang kasih code apa, ternyata itu isinya mungkin um, vulnerability, atau misalnya ada kayak kasih hyperlink misalnya ke website yang malicious, website jahat misalnya, kan harus dicek satu-satu tuh ya, apa yang orang-orang bakalan submit ini. Nah, itu tadi makanya ada pull request. Jadi orang ini bisa kasih request untuk Kubernetes team ini buat ngepull. Jadi ini agak membingungkan ya kata-katanya, mix and match English Indonesian. Jadi misalnya nih, aku ada. Mhm, apa? Umar? Oke, lanjut. Jadi misalnya nih, aku ada ngasih feature baru. Nah, yang admin-adminnya Kubernetes ini bisa ngecek dulu, oh kira-kira ini cocok nggak ya, ini aman nggak ya buat di merge atau disatuin sama base code-nya si Kubernetes ini. Nah, di pull request ini mereka bisa lihat, bisa review, bisa komen, bisa terima, bisa reject. Nah, itu makanya sangat berguna untuk ini tadi, untuk ya kerja kelompok atau antar individu. Dan juga ya bisa complain issues. Misalnya ada bug atau ada ini nih kayak em, yang mungkin kamu pengen request bisa diperbaiki di version berikutnya. Nah, itu bisa juga kirim issue di repositorinya. Ya. Jadi itu tadi tentang Git, GitHub, ya version controlling. Terus single source of truth. Jadi kan kita tahu nih, kalau misalnya Kubernetes, kita tahu um, yang bisa kita percayain source code-nya itu yang asli, yang benar emang itu legitimate dari Kubernetes. Ya itu tadi kita tahu, oh di sini di repo yang ini itu juga single source of truth. Ya juga bisa testing, bisa scanning. Soalnya kayak contohnya nih ya, di GitHub ini ada namanya GitHub Actions. Ini kamu bisa lihat di sini ada tabnya. Ini biasanya mereka kasih kayak test gitu. Nih, build, test, deploy your code. Jadi GitHub ada kayak feature gitu. Kalau kalian mau, bisa mereka nge-scan code-nya, terus bisa ini juga compile, deploy gitu. Ya, tapi ini nggak gratis ya seingat aku. GitHub Actions. Tapi ya itu tadi, possible. Untuk kalau juga mau testing dan scanning. Jadi scanningnya mungkin ada dependencies atau library, plugin yang kamu pakai, yang mungkin ada vulnerability, atau yang mungkin udah um, legacy gitu ya, yang nggak di-maintain lagi. Nah, itu biasanya bisa ketahuan sama um, scanningnya si GitHub ini tadi. Dan bakalan kasih warning. Jadi ya security wise itu bagus juga ya untuk ada pakai Git dan GitHub ini. Oke,
Dan minggu kemarin kita ada ngomongin tentang ini juga ya, kayak aku tunjukin waktu itu gimana caranya nge-commit, nge-push. Nah, ini kurang lebih ini ya idenya itu. Jadi working directory. Working directory ini kayak folder yang kamu simpan secara lokal di laptop kamu sendiri atau di PC kamu sendiri, code-code-nya itu tadi. Jadi misalnya aku kemarin itu hmm, di desktop aku ada ini. Nah, berarti ini working directory-nya nih. Di desktop responsive web design. Ini working directory-nya. Nah, terus kalau misalnya aku ada yang changes gitu ya, aku misalnya ngetik ini, bikin satu line code yang baru gitu ya, aku bakalan eh, kasih git add ini ke staging area. Staging ini tandanya ya itu tadi staging. Kamu bakalan eh, menominasi yang file yang kamu ganti ini tadi untuk di commit. Nah, kalau udah yakin nih mau nge-commit, nah lanjut aja. Jadi di stage ini, area ini bisa kamu unstage, bisa kamu stage lagi, dan itu tandanya belum di commit, cuma nominasi aja, baru nominasi. Dan kalau udah pasti, kalau kamu yakin nih, aku kayaknya udah selesai deh, mau commit ini semua. Nah, tinggal git commit. Dan ini di save-nya di local repo ini tadi, mereka bakalan ngasih kayak timestamp. Oh, ini komitannya, apa aja yang udah diganti, apa aja yang baru, apa aja yang bakalan, ya ini tadi yang bakal disusun gitu di repo-nya. Dan kemudian, kalau kamu mau upload ke GitHub, ke remote repo, yang bukan di local machine-nya, yang di cloud atau di kantor, apa segala macam, yang bisa juga orang lain jadinya bisa reflect the changes gitu, jadi mereka juga dapat ini kabar gitu ya, oh ternyata si Sari ini ada nge-submit feature baru gitu. Nah, itu kalian harus nge-push, git push. Ini bakalan upload ke remote repo-nya. Nah, kalau yang ini tadi misalnya kerja kelompok gitu kan, si A ngerjain ini, dia git add, dia git commit, dia git push, dan kemudian besoknya si B pingin ngelanjutin kerjaannya. Nah, si B ini bakalan nge-fetch dari yang remote. Jadi dia fetch, dia dapet apa aja perubahan-perubahan dan feature-feature baru yang udah di push sama si A. Dan git fetch ini bakalan download ke local repo-nya dia. Dan dari local repo-nya ini nanti dia kalau mau mulai make new changes, dia git merge atau git pull. Ya. Dan setelah itu baru dia bisa kerja lagi. Nah, nanti dia kerja lagi, dia git add, dia git commit, dia git push lagi. Jadi kayak cycle gitu ya. Ya, ini makanya sangat penting untuk yang kerja kelompok. Oke, dari sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke HTML dan CSS. Jadi, ya, HTML dan CSS ini, ya, ini tadi yang aku bilang, di front end itu biasanya terdiri dari HTML, CSS, sama script. Dan HTML atau CSS ini mungkin kamu sering lihat juga kalau misalnya di browser gitu ya. Ini screenshotnya aku ambil dari sini juga. Kalau kita lihat di hmm, mm, 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 mm. Aku nggak tahu di tempat kalian apa ya ini ya, developer view mungkin. Kalau aku ini Untersuchen. Nggak tahu kenapa dalam bahasa Jerman. Aku juga nggak ngerti. Tapi bisa kalian lihat ini di developer view.
biasanya akan muncul ini tadi ya. Nah, biasanya elements ini tuh HTML-nya ini. Jadi HTML ini yang ngebikin visualisasi web page ini. Ya, jadi kalau misalnya kalian klik gitu ya, biasanya dikasih tahu nih, ini yang bagian mana. Nih, bodinya, headnya mana nih. Atau bisa juga misalnya ini, select an element, jadi klik tombol ini, nggak tahu ya kalian kelihatan atau enggak. Em, Terus bisa, ini select, ini yang mana ya. Nah, jadi mereka ini ada representative-nya. Nah, kan, nah, ini. Jadi ini HTML-nya. Nah, HTML ini itu kayak kalau kita tuh tulang gitu ya mungkin. Struktur dan backbone. Tulang belakangnya dari web page ini. Ini yang ngasih struktur. Misalnya headernya ini, terus bodinya ini, footernya apa, itu HTML. Marginnya berapa, itu HTML yang ngatur. Sedangkan kalau CSS itu, ini ya, styling atau estetiknya. Jadi misalnya kalian pengen warnanya hijau, warnanya biru, itu yang ngatur CSS. Misalnya pengen gambarnya di tengah, atau gambarnya em, left align gitu ya, agak ke kiri misalnya. Nah, itu CSS yang ngatur. Jadi dia kayak em, istilahnya wajahnya dari web page itu. Kalau kalian mau make upin gitu ya, bikin tambah cantik-cantik, biasanya CSS. Ini tadi. Dan CSS ini ada juga di sini di apa namanya di developer view ini tadi juga ya. Nih, kayak ini contohnya dia nentuin warna-warnanya di sini. Two panel layout misalnya. Itu. Ya, jadi kalau mau ganti strukturnya ya, itu HTML. Kalau mau ganti estetiknya, em, warna-warna gitu, CSS. Sedangkan script ini tadi yang ya ngatur itu ya interaksinya antara end user atau human usernya dengan front end page-nya itu tadi. Nah, kalau scriptnya tuh juga akan muncul di sini ya biasanya. Bisa kalian lihat juga. Kadang ada di konsol. Kalau misalnya ada error juga bisa lihat di konsol atau ya ini tadi bisa kadang muncul juga ada di request-nya gitu. Ya, makanya ini kan kadang ada yang bilang ngehack, misalnya tinggal ganti ini doang, tinggal ganti HTML-nya atau CSS-nya. Tapi itu cuma di client side, itu nggak dikirim ke server. Tapi mungkin ada juga yang bakalan dikirim ke server. Nah, itu bisa kena hack. Tuh, ya, vulnerabilities gitu ya, bisa main-main gitu, kadang mungkin nemu ada vulnerability, bisa submit gitu ya, terus bisa dapat uang deh, bug bounty namanya. Ya, tapi biasanya kalau cuma ganti-ganti scriptnya di sini itu cuma client side aja, jadi nggak bakalan kekirim ke server. Jadi cuma di laptop kalian aja ganti, tapi laptop yang orang lain nggak keganti. Itu karena ini tadi ya, compile-nya sama si browsernya aja, cuma di client doang. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Em, Kalau misalnya kalian member dari Web Dev Bootcamp, kalian partisipannya, ini tinggal di ini ya, lihat di organization-nya, terus kalian clone langsung dari repository yang tim kalian ini. Misalnya kamu member dari tim satu. Nah, kalau tim satu langsung aja berarti clone ke local machine. Jangan fork ya, jangan fork. Langsung clone aja. Kalau yang bukan member dari Web Dev Bootcamp, kalau kalian misalnya cuma follow along gitu aja ya, nontonin YouTube videosnya, itu
di original repo-nya ini kalian harus fork. Kenapa fork dan bukan clone? Karena yang original repo ini cuma orang-orang tertentu aja yang bisa modify. Jadi kalau kalian mau kirim pull request atau apa itu harus lewat fork. Ini juga sama ya, kayak misalnya di open source projects. Jadi misalnya nih Kubernetes, Kubernetes gini misalnya, kalian juga harus pertama fork dulu, baru bisa kirim pull request. Jadi sama di sini, kalau kalian bukan member dari WebDev Bootcamp-nya, bukan partisipannya, kalian harus fork dulu. Jadi fork, pastikan owner-nya itu GitHub user kalian ya. Terus ini bisa di unclick. Jadi kalau cuma klik ini berarti cuma copy yang main branch-nya aja. Kalau di untick gini ya, nggak dipilih ininya, berarti ini semua branch-nya bakal di fork juga. Oke. Kita fork. Tada, dan ini hasil forknya tadi ya. Ini ada di profile GitHub kalian. Jadi kalau misalnya kalian coba cek lagi di profilnya, your profile, ini bakal muncul forknya ini tadi. Oke, jadi sekarang ini kita bakal ngerjain 2 assignment, yaitu yang 01 dan yang 02. Ini bakalan diomongin lagi solusinya, didiskusiin minggu depan. Jadi sekarang kita prep untuk gimana ya ini tadi nge-setup environment-nya, IDE-nya, gimana cara commit sama push ke GitHub repository-nya. Oke, kalau udah di fork gini ya, kalian clone dari repo-nya kalian. Pastiin kalau ini username kalian ya, yang benar ini repository-nya. Dan kalau kalian WebDev participant, pastiin kalau ini repository dari tim kalian ya. Jadi kalau mau nge-clone, ini tadi ya, diklik code, terus clone di sini, copy URL-nya, terus kita buka Visual Studio Code. Oke, di Visual Studio Code ini, kalian bisa nge-clone ini dari terminal. Jadi terminal, new terminal misalnya, atau juga bisa langsung di sini, clone git repository. Tinggal paste aja linknya, terus clone from URL. Misalnya pingin di desktop. Ups, delete dulu nih. Oke, di desktop. Open. Oke. Ya. Jadi ini udah dibuka. Kita sekarang ada di branch main. Dan misalnya nih, aku pengen ngerjain yang survey form yang pertama. Ini ya, assignment yang pertama. Bagusnya itu ngerjainnya di branch yang berbeda, bukan yang di main. Kalau yang main ini, itu tadi aku udah jelasin ya, ini untuk yang istilahnya udah pasti, udah rilisnya tuh buat public gitu ya. Berarti udah siap, udah final gitu. Kalau masih dalam development, masih dalam testing, bagusnya itu di branch yang lain. Jadi ini kita bisa lihat branch-nya apa aja. Ini ada 2 branch yang lain ya. Ada yang survey form, ada tribute page. Jadi kalian bisa switch branch-nya di sini, atau juga bisa lewat terminal. Nah, aku tunjukin ya cara bikin terminal ya. Terminal, new terminal, dan karena kalau aku ya nggak biasa pakai PowerShell, aku biasanya pakai Bash. Jadi aku bakalan ganti ke Git Bash. Ini kita udah ada di working directory. Nah, aku pengen cek Git branch. Branch apa aja nih yang ada? Oh, adanya main. Nah, aku mau check out branch yang ini tadi ya, yang
survey form. Jadi git checkout dev 01 survey form. Oke, kita udah switch ke branch dev 01 survey form. Nih ya, juga muncul di sini. Oke, sekarang kita udah di branch yang kita mau bikin comments. Jadi, aku buka misalnya ini ya. Ya iseng-iseng aja ya, coba misalnya bikin paragraph. Oopsie. Test paragraph. Oke, save. Style CSS misalnya. Oops. Font 18 misalnya. Oke, save. Sekarang kita cek git status. Oke, ini berarti belum di stage ya, masih belum di git add. Jadi kalau kita mau masukin ke staging, kita harus git add. Bisa satu-satu kayak gini misalnya, atau bisa juga kalau kamu mau langsung semuanya git add dot gitu. Enter. Kita cek lagi git status. Oke, udah di staging. Kalau udah di staging, ini berarti bisa di commit. Kalau kalian udah yakin ya, kalau ini kalian mau commit, git commit -m. Terus message-nya ini harus yang padat dan jelas ya, jangan kepanjangan dan juga jangan terlalu general gitu. Kalau bisa spesifik tapi short. Jadi aku bisa bilang add paragraph and styling misalnya. Oke, udah di commit ya. Dan setelah kalian commit, ini masih ke save-nya cuma di local machine ya, baru di laptop kalian aja. Kalau mau kalian masukin ke GitHub repository atau remote repository itu, kalian harus git push origin dan nama branch-nya dev 01 survey form push. Tada, coba dicek di GitHub-nya. Ya, had recent pushes 3 seconds ago. Kalau kalian mau pull request, mau kalian masukin ini ke branch yang main, atau malah misalnya kalian pede banget nih, mau bikin pull request ke original repository-nya tadi, juga bisa ya, pakai pull request ini. Tapi aku cuma pingin mau ke repository aku sendiri. Nih. Dan aku mau ke branch main misalnya. Jadi coba kalian lihat ini ya, dari branch yang dev 01 survey form ke branch main. Oke, ini title-nya short and sweet, bisa ditambahin deskripsi lagi di sini. Bagusnya kalau misalnya banyak changes-nya, banyak yang kalian tambahin feature-feature-nya, kalau bisa dideskripsikan lebih panjang ya di sini. Dan ini kalau misalnya kalian kerja dalam satu tim, bisa assign reviewers. Jadi ini bisa tulis misalnya nama teammate kalian siapa yang bakal nge-review pull request ini tadi. Tapi karena aku kerja sendiri, jadi aku kosongin aja ini ya. Terus create pull request. Oke. Jadi ini kalau misalnya udah yakin mau merge, bisa tinggal di merge aja. Kalau nggak yakin, misalnya ini kalian ya
nggak terlalu suka editannya, nggak terlalu suka featuresnya, masih ada yang mau kalian request untuk diganti lagi, bisa kasih review, komen di sini, atau langsung komen di line-nya ini, bisa ya, tinggal diklik di sini, terus bisa leave a comment. Dan kalau misalnya nggak mau sama sekali nge-merge, bisa juga close pull request. Oke, jadi itu tadi ya prep-nya untuk tugas-tugas minggu depan. Dan tugas-tugas minggu depan ini ada di Free Code Camp juga ya, linknya udah aku kasih di slides-nya. Oke, much luck to you all, and see you next week. Bye-bye.